Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian. Berjumpa lagi bersama kami Bapak Ibu kawan-kawan semua, masih bersama Kepegawaian KPR Channel. Pada video kali ini kita ingin menyampaikan sebuah informasi, yakni berupa informasi tentang surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tertanggal 17 Juni tahun 2022. Adapun isi dari surat edaran ini adalah Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2022 tentang kewajiban menaati ketentuan jam kerja bagi aparatur sipil negara. Jadi Bapak Ibu kawan-kawan semua, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan sebuah edaran tentang kewajiban mentaati ketentuan jam kerja bagi aparatur sipil negara. Kita akan coba lihat latar belakangnya, artinya latar belakang dari surat edaran ini dikeluarkan seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Pelanggaran disiplin terkait kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja cenderung meningkat. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban dimaksud, perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang kewajiban menaati ketentuan jam kerja bagi aparatur sipil negara. Jadi, yang melatar belakangi surat edaran ini keluar adalah karena begitu banyaknya pelanggaran disiplin yang terjadi terkait kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Jadi inilah yang melatar belakangi surat edaran ini keluar. Baik, kalau kita lihat kepada isi edaran tersebut, nah ini pada poin 5 telah dijelaskan. Isi edaran A, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, satu, Pasal 4 huruf F disebutkan bahwa PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Poin 2, Pasal 11 ayat 2 huruf D angka 3 dan angka 4 ditentukan bahwa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun. Jadi Bapak Ibu kawan-kawan semua, kalau kita lihat pada poin ini, bahwasanya akan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bila nanti diakumulasikan seluruh keterlambatan PNS tersebut selama 1 tahun. Jadi dalam rentang 1 tahun nanti akan dihitung setiap keterlambatan PNS dalam masuk jam kerja dan cepat pulang kerjanya. Maka ketika diakumulasikan keterlambatan dan cepat pulangnya sampai 28 hari, maka PNS tersebut akan diberhentikan dengan tidak atas permintaan sendiri. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pada poin B-nya, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja. Jadi pada poin B ini, jika PNS tersebut tidak masuk kerja selama 10 hari secara berturut-turut, maka akan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Nah, ini pada poin keduanya. Jadi pada poin A-nya, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri jika dari akumulasi keterlambatan dalam 1 tahun tersebut mencapai 28 hari. Sedangkan pada poin B-nya, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri jika PNS tersebut selama 10 hari kerja secara terus-menerus tidak masuk. Nah, jadi ini adalah poin yang B-nya. Nah, dan selanjutnya, dalam rangka memastikan pelaksanaan ketentuan di atas dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran tidak masuk kerja yang lebih berat, serta percepatan pembinaan PNS yang melanggar ketentuan masuk kerja di lingkungannya,
PPK perlu membangun sistem pengawasan terhadap kehadiran pegawai dengan lebih cepat dan akurat. Nah, jadi selanjutnya pada poin C, jumlah jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan 5 atau 6 hari kerja memenuhi minimal 37,5 jam per minggu. Jadi satu minggu itu jam kerja dari instansi pemerintah pusat maupun daerah itu yang efektif adalah 37,5 jam. Jadi Bapak Ibu kawan-kawan semua, ini adalah informasi terbaru yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi sekali lagi kami ingatkan bahwa akumulasi keterlambatan kita dalam 1 tahun tersebut akan dihitung, dan nanti jika akumulasinya secara kumulatif sampai 28 hari kerja dari setiap keterlambatan itu, maka akan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Dan selanjutnya, jika tidak hadir selama 10 hari kerja berturut-turut atau secara terus-menerus secara yang sah, artinya tanpa alasan yang sah, maka akan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu kawan-kawan semua informasi dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan ini mari kita sama-sama indahkan demi kemaslahatan kita bersama. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian.